kita tinggal 2 pertemuan sebelum UTS. Ya, oke. Jadi kita tinggal 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Nah, kemarin kita udah belajar yang tulangan lentur yang paling sederhana, di mana penampangnya gitu hanya ada tulangan tunggal gitu. Jadi ini adalah perancangan beton bertulang yang paling sederhana. Kalian merencanakan terhadap lentur gitu, butuh tulangan berapa gitu. Dan ini cuma tulangan tunggal gitu ya. Jadi itu sangat basic untuk beton bertulang gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang itu tulangannya ada tulangan tekan gitu. Jadi ini kan tulangan tarik. Jadi kalau kemarin itu kan akibat momen yang bekerja, kita butuh tulangan berapa untuk nahan serat yang tertarik gitu ceritanya. Nah, biasanya buat memasang sengkang juga itu biasanya tulangannya tuh atas bawah gitu biar bisa masang sengkang gitu. Nah, kalau momennya momen positif gitu kan, berarti kan yang bagian bawah ini ketarik ya kayak gini kan. Bagian ini ketarik, jadi bagian ini jadi ketekan. Inilah tulangan tekan gitu. Jadi ini kalau kita mau memperhitungkan efek dari tulangan tekan gitu. Nah, kalau teori yang kemarin gitu, kalau teori yang kemarin itu tulangan tunggal. Jadi kalau misalkan kalian mendesain tulangan positif gitu kan ya, lalu butuh tulangan berapa yang bagian tarik gitu, lalu kalian pasang kalau positif kayak gini, berarti kalian pasang di bawah gitu. Nah, kalau kalau momennya negatif, kalian hitung lagi berapa momennya gitu, lalu butuh tulangan berapa gitu kan ya, AS perlu berapa, dipasang AS terpasang itu lalu kasih aja di atas. Nah, itu cara yang paling sederhana kalau kalian nggak mau mikirin dua kayak gini gitu. Jadi sebenarnya uh, materi yang sebelum ini gitu, kalian bisa buat desain cepat. Misalkan kalian mau ngedesain kayak gini nih, udah tahu dia mengalami momen negatif sama momen positif gitu ya. Nah, itu kalian bisa momen positifnya hitung sendiri gitu, langsung pasang di bawah. Momen negatif hitung sendiri, langsung pasang di atas. Bisa juga gitu. Gitu kalau kalian mau uh, apa ya cepet dalam ngitung gitu ya. Misalkan masih 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 tender kasar misalkan gitu, kalian bisa lakukan ini gitu. Nah, untuk metode lebih detail lagi, nah di mana kalian langsung uh, apa ya memperhitungkan juga. Jadi kan sebenarnya ketika momen positif kayak gini, kalau kalian mau masang kayak gini, kan sebenarnya yang ini jadi tulangan tekan gitu. Ini ada kekuatan yang bisa kalian perhitungkan sebenarnya gitu. Lalu pas kayak gini, kan berarti ininya jadi tulangan tarik. Nah, ini jadi tulangan tekan pas bagian ini. Ini ada kekuatan yang nggak kalian perhitungkan kalau kalian pakai materi sebelum slide ini gitu ceritanya. Nah, metode yang lebih detail lagi itu kalian perhitungkan juga efek tulangan tekannya gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau positif tulangan tekannya yang ini, nanti kalau pas negatif tulangan tekannya jadinya yang ini gitu. Karena kan ngelengkungnya ke atas ini jadi tulangan tarik gitu ya. Jadi kalau mau perhitungan lebih detail gitu, ini kita menggunakan slide ini hingga seterusnya gitu ceritanya. Ya, oke. Kita lanjut aja ya, gimana kalau sekarang kita memperhitungkan tulangan tekan.
Sekali lagi kalau misalkan nanti ada pertanyaan waktu tepat saat pembahasan silahkan juga. Jessica bisa tolong bacain? Iya, Bu. Pada umumnya, balok memiliki tulangan tarik dan tulangan tekan, biasanya disebut tulangan ganda. Pengaruh tulangan tekan pada beton bertulang diperlihatkan pada gambar 3.13. Pada kedua balok, luas tulangan tarik adalah AS, besarnya gaya tarik sama dengan gaya tekan yaitu C. C sama dengan T. Pada gambar 3.13.B, luas tulangan tekan adalah A aksen S yang berjarak D aksen dari bagian atas balok. Balok tanpa tulangan tekan atau gambar 3.13.A, semua gaya tekan ditahan oleh beton C1, sedangkan balok dengan tulangan tekan atau gambar 3.13.B, gaya tekan ditahan oleh beton C2 dan ditahan tulangan tekan CS. Karena sebagian gaya tekan ditahan tulangan tekan, maka CC2 lebih kecil CC1 dan A2 lebih kecil A1. Demikian juga dengan jarak garis netral C2 lebih kecil C1 seperti pada gambar 3.13.C. Momen nominal tanpa tulangan tekan sama dengan MN sama dengan ASVY atau J1D dengan tulangan tekan MN ASVY J2D. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini sebenarnya yang dibaca sama Jessica. Jadi kalau yang atas itu kalau balok dengan tulangan tarik saja. Jadi ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi di mana kalau momen positifnya 100 kN berarti kita butuh berapa tulangan buat menahan momen si 100 kN gitu ya. Lalu pemainnya cuma ada dua, si tekan yang ditahan beton dan tarik yang ditahan tulangan. Jadi pemain cuma dua ya gitu kan ya. Dan kita udah latihan juga yang ini masalah ini gitu ya. Jadi harusnya kalian sangat-sangat mahir dalam menghitung ini dan ini juga sangat-sangat basic karena ya cuma dua pemain ya gampang juga kan keseimbangannya tinggal sigma H sama dengan 0 berarti CC ini akan sama dengan T untuk mengejar keseimbangan ini gitu ya. Nah, sekarang kita beralih nih kalau misalkan ada tulangan tekan. Jadi nih sekarang ngomongin momen positif ya. Jadi kalau momen positif, tarik bagian bawah, atas tekan gitu ya. Nah, jadi ini juga nih momen positif. Ini kan tarik, yang bagian sini tekan gitu. Nah, gimana kalau kita mau memperhitungkan efek si tekan ini, si tulangan tekan ini gitu. Jadi nanti pemainnya ada 3. Jadi si tulangan tarik gitu ya, lalu si kompresi ditahan sama 2 orang, si yang jelas-jelas kita udah kenal gitulah ya, itu si beton yang nahan tekan. Nah, selain si beton ada si tulangan yang nahan tekan, di mana tulangannya tulangan tekan itu ya, gitu. Jadi sekarang ada 3 pemain jadinya. Nah, yang dijelasin sama Jessica tadi gitu ya, ketika pemainnya cuma 2, yang nahan hanya si beton, itu kita kesetimbangan ini kan ya, lalu kita bisa cari si A gitu. Dari kesetimbangan ini kita bisa cari si A. Dapatlah luasan segini. Gitu. Segini ketekan, segini beton yang kontribusi tekan gitu. Nah, kalau misalkan ada si tulangan tekan, kan si tulangan tekan bantuin daerah tekan kan gitu. Si tulangan tekan bantuin daerah tekan sehingga beton yang tertekan itu lebih lebih daerahnya lebih sempit gitu ceritanya.
Nah, jadi A-nya ngegeser ke atas kan, sehingga ini si JD ini lengannya juga agak beda gitu. Maksudnya, makanya jadinya kalau kita pemainnya 2 itu D minus A per 2 aja gitu kan ya. Nah, sekarang ini agak agak menggeser si JD-nya itu gitu. Makanya ini tadi yang dijelasin sama Yesika tadi adalah ini akibat karena sebagian gaya tekan ditahan tulangan tekan, maka CC2 ini yang dengan tulangan tekan itu akan lebih kecil daripada ketika nggak ada tulangan tekan. A-nya juga, ya kan, C sama A cuma beda beta 1 kan, sama kan. A2-nya lebih sempit gitu ya, lebih naik ke atas maksudnya. Demikian juga garis netral, ya seperti pada gambar yang tadi, sehingga kalau dihitung, kalau tanpa tulang tekan ini ya, JD-nya ini itu si lengannya tadi D minus A per 2 kan, kemarin juga gitu kan kalian ngerjainnya. Nah, sekarang kalau dengan tulang tekan jadi dia J2D gitu. Karena si A-nya ngegeser ke atas tadi. Nah, ini kita lanjutin lagi ya, apa J2 tadi. Atala Naufal, bisa tolong bacain? Nilai lengan momen J2 kurang dari J1, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan, sehingga nilai momen nominal penampang balok dengan tulangan tekan tidak jauh berbeda dengan nilai momen nominal penampang balok tanpa tulangan tekan. Alasan penggunaan tulangan tekan yang pertama adalah mengurangi defleksi, yaitu defleksi jangka panjang akibat beban tetap. Lalu defleksi akibat rangkak pada daerah tekan. Yang kedua, meningkatkan duktilitas penampang. Berkurangnya tinggi daerah tekan akan meningkatkan regangan pada baja sehingga nilai kurvatur lebih besar. Lalu yang ketiga, mengubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik. Ketika kurang dari rho B, keruntuhan bersifat ketas, penambahan tulangan pada daerah tekan akan menyebabkan tulangan tarik leles belum beton hancur. Lalu yang keempat adalah mempermudah pelaksanaan penampangan dengan tulangan di setiap sudutnya, akan mempermudah pemasangan tulangan geser atau sengkang atau spiro. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi tadi kan kita udah bahas kalau J-nya agak geser gitu kan ya, karena ya logika aja kan, ini cuma secara logika. Sekarang ada tulangan tekan yang ikut mengkontribusi si bagian compression sehingga si beton agak dikurangi sedikit bebannya gitu. Nah, tetapi sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya gitu loh. Kalau si J2 sama J1 ini gesernya itu sebenarnya nggak terlalu jauh, makanya sebenarnya makanya tadi waktu di awal-awal saya jelasin gitu kan ya, metode ngitung cepat gitu pakai teori sebelumnya, sebelum slide ini maksudnya, itu masih bisa kalian lakukan karena alasan itu sebenarnya. Jadi kalau kalian butuh ngitung cepet gitu ya, misalkan kalian punya ini tadi ya, misalkan kalian kan kalau kalau simple span gini jelas-jelas momennya cuma positif ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini, kalian tuh cuma desain terhadap momen positif. Nah, gimana kalau portal? Portal itu kan misalkan akibat gravitasi doang lah ya, kan gini ya. Jadi kan bagian daerah sini dia kena negatif, bagian sini dia positif, bagian sini dia kena negatif gitu. Nah, sekarang kalian mau desain beamnya sama semua sepanjang ini, misalkan ini bentangnya 6 meter gitu, kalian mau samain semua gitu loh, kalian nggak beda-bedain, oh bagian segini tulangannya bakal beda, nanti bagian lewat lagi tulangannya banyak di bawah, nanti lewat lagi banyak di atas misalkan, itu terserah kalian juga sebenarnya, kalau mau ngedesain beda-beda kayak gini terserah kalian gitu. Nah, kalau kalian mau menyamakan satu ini gitu ya, satu bentang ini gitu, biar misalkan alasan kecepatan
baik dari desain maupun konstruksi misalkan. Jadi kan harus sama nih kalian masang ini ya tulangan atas sampai bawah, tulangan atas dan bawah gitu sama semua gitu ya. Sama dari ini sepanjang 6 meter mau sama gitu kan ya. Berarti mau nggak mau penampang yang kalian desain ini ya misalkan gini ini ya. Ini harus bisa nahan negatif di sini dan juga harus bisa nahan positif di sini gitu karena mau disamain sepanjang 6 meter. Itu sepanjang 6 meter gini terus saja. Nah, berarti kalau mau ngitung cepet yang itu tadi, kalian bisa gunakan materi yang kalian juga udah latihan itu gitu ya. Jadi misalkan momen negatif di sini 100, momen positif di sini 80 misalkan ya. Ya udah kalian cari aja AS perlu buat nahan momen 80 ini gitu. Misalkan ini dapatnya 3D 16 gitu misalkan. Udah bisa nahan 80 gitu. Terus kalian pakai tulangan lentur tunggal juga gitu. Jadi kalian ngedesainnya gini kan, set gini. Ini buat sih 80 gitu kan ya, pakai cara apa yang kalian udah latihan juga. Lalu kalian bikin desain lagi yang gini gitu. Bedanya ya cuma dibalik doang ya, ini baloknya cuma dibalik karena dia momen negatif kan, ngelengkungnya cemberut gitu kan ya. Jadi ternyata dapat ini misalkan 2D22 misalkan ya, 2D22. Nah, lalu kalian pasang di atas nih 2D22. Tuh. Ya udah deh, pasang aja satu di sepanjang 6 meter ini gini terus. Nah, ini cara itu tadi ya, kalau kalian mau ngitung kasar gitu. Jadi pakai slide sebelum ini masih bisa ngitung kasar kayak gitu gitu. Karena pertimbangan ini nilainya tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi kayak ya hitung kasar seperti itu masih bisa diterima kalau itu tadi ya, kalau butuh cepet gitu ya, itu kalian masih bisa melakukan itu gitu. Nah, Nah, itu kalau kalian butuh momen negatif sama positif ya. Ini kan kalau kondisinya tadi si portal ini butuh momen negatif sama positif gitu. Nah, kalau BIM kayak gini, kalian cuma butuh momen positif kan sebenarnya. Jadi, ngasih tulangan di atas pun sebenarnya bukan buat nahan si momen, maksudnya bukan buat nahan beban gitu loh. Karena tahu nggak akan ada nih momen negatif gitu di sini. Jadi sebenarnya tulangan atas itu bukan karena kebutuhan gitu. Beda kalau ini kebutuhan, karena ini ada momen negatifnya, mau nggak mau kita harus menahan si momen negatif kan gitu. Nah, kalau di sini kan sepanjang benang nggak ada momen negatif nih. Sebenarnya nggak terlalu berguna kita ngasih si tulangan di atas gitu ceritanya. Nah, tapi gitu ya, selain misalkan, jadi kalau misalkan strukturnya itu cuma kayak gini, dominan momen positif gitu ya, harusnya sih kan kita ya butuhnya cuma di bawah gitu kan ya. Cuma gini aja gitu loh, karena nggak ada momen negatif kan, nggak akan ketarik gitu loh yang selat atas tuh. Nah, cuma tulangan tekan itu biasanya tetap dipasang itu ya, salah satunya untuk biar gampang masang stirap gitu. Lalu 2 untuk biasanya ada tulangan minimum untuk temperatur gitu. Jadi tulangan tekan ini banyak banyak kegunaannya gitu, walaupun dia sebenarnya nggak nahan beban gitu. Jadi, nah ini contoh ini salah satunya nih gitu. Jadi misalkan kalian tuh sebenarnya nggak ada kebutuhan buat masang tulangan tekan di atas gitu ya, tetapi dia memberikan banyak efek gitu. Salah satunya ini ya, mengurangi defleksi gitu. Jadi defleksinya itu salah satunya akibat si rangkak ini tadi ya. Jadi sekali lagi yaitu beton tuh time dependent, ada creep sama shrinkage yang nggak ada di material lainnya. Jadi itu si tulangan tekan itu sangat membantu ketika dia mau rangkak, mau creep gitu, atau mau shrinkage gitu. Itu sangat membantu untuk menahan
Terus dia meningkatkan duktilitas. Nanti ada gambarnya ya, efek dari duktilitas ini. Berkurangnya tinggi daerah tekan akan meningkatkan regangan pada baja sehingga nilai kurvatur lebih besar. Lalu habis itu mengubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik. Ketika rasio tulangannya itu lebih besar dari row balance, keruntuhannya akan getas. Nah, kalau kita kasih tulangan pada daerah tekan akan menyebabkan tulangan tarik leleh sebelum benton hancur. Ya, ini alasannya juga karena regangan bajanya bisa meningkat sih. Terus mempermudah pelaksanaan. Nah, ini tadi juga ya buat memasang si sengkang. Soalnya kalau kalian cuma pasang di bawah, sengkangnya susah. Ya, cuma ya bayangin aja ya, yang megangin sengkang cuma di sini. Jadi bagian atas tuh los gitu loh, bisa gerak-gerak. Gitu. Nah, jadi kayak gini nih si regangannya ya. Jadi eh, ketika nggak ada tulangan tekan gitu ya, kalian sigma H sama dengan 0 gitu, dapatnya si putus-putus ini nih, si putus-putus ini gitu. Kan memang ini ya daerah ini lebih gede kan ya, daerah tekan lebih gede karena kalian menerapkan sigma H sama dengan 0 itu tadi ya. Nah, itu kalian bisa dapat daerah C ini kan ya, daerah C atau daerah A. Ini kan bisa apa berhubungan mereka kan. Nah, kalian dapat nih daerah ini kan. Nah, sehingga pegangannya kan si putus-putus ini. Gitu. Nah, dengan adanya orang ketiga, jadi pemain ketiga ini ya, apa tulangan tekan si CS berarti ya, CS. Jadi ini CS ini compression dari steel, CC ini compression dari konkrit gitu. Nah, karena ada pemain ketiga ini, kalian sigma H-in sama dengan 0, dapatlah sih yang kan ngegeser ya, karena kita tetap harus mau sigma sama dengan 0. Ini kan geser ini, jadinya lebih pendek ininya kan, lebih pendek di sini nih. Jadi CC2 ini kan, awalnya CC1. Nah, karena si ininya pendek, si baja di sini tuh lebih bekerja gitu loh, lebih ini kelihatan juga kan regangannya lebih gede, regangan steel 2 lebih besar daripada regangan steel 1. Maksudnya ketika pemain ketiganya nggak diperhitungkan gitu. Nah, di sini jadinya ya makin memastikan baja kita leleh kan gitu. Jadi sekali lagi kita itu sukanya ada 3 jenis, ada 3 kondisi, under reinforce, over reinforce, sama balance. Nah, kalau mungkin misalkan awalnya itu dia kondisinya over reinforce ini kan tadi ya. Ini kan kondisinya over reinforce ya. Dan dia getas. Terus gara-gara ada si apa kita memperhitungkan tulangan tekan gitu, terus kita juga masang tulangan tekan gitu, bisa jadi kondisinya tuh jadi berubah karena si tegangan baja meningkat, bisa jadi dia ini mencapai si yield-nya tadi apa epsilon yield, sehingga ya leleh deh tulangan kita, bisa jadi berubah dari over reinforce menjadi under reinforce gitu. Kalau ada pertanyaan nanya aja ya. Jadi kayak gini tuh dipahami gitu biar kalian lebih itu apa sama sekali nggak jadi beban gitu, nggak perlu ngapalin gitu ya. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan penjelasan duktilitas ini. Jadi dengan apa memasang tulangan tekan, ada riset nih di gambar 315. Orang nyobain dengan apa namanya nguji kayak gini gitu ya. Kan kayak gini nggak butuh momen positif ya sekali lagi ya. Salah, momen negatif. Kan ini momen positif doang, kayak gini nih, kalau beban kayak gini jelas-jelas momen positif doang. Nggak butuh tulangan tekan di atas, nggak butuh tulangan di atas nih. Tapi orang ini riset nih, ya udah deh coba saya pasang tulangan tekan, jumlahnya agak beda-beda dikit gitu. Nah, terus apa? Terus hasilnya kayak gini hasilnya. Hasilnya kayak gini. Gimana sih?
Ya inilah ya. Hasilnya kayak gini gitu ya. Apa ini? Oh, ini dia plot apa landutan di tengah betang terhadap waktu gitulah ya. Nah, kalau misalkan dia nggak pasang tulangan tekan kayak gini nih. Oh, berarti ini jelasin yang poin 1 ya. Oh ya, sorry, ini jelasin poin 1. Karena dia ngeplotnya landutan ya. Poin 1 bilangnya mengurangi defleksi. Nah, kita lihat dari apa risetnya orang ini gitu ya. Sekali lagi dia nggak butuh tulangan di atas sebenarnya karena momen yang dilawan momen positif doang gitu. Tapi dia iseng-iseng ngasih tulangan atas gitu. Nah, kalau 0 berarti di mana sekali lagi kalau aksen itu tekan ya, rho aksen. Jadi rho ini adalah rasio tulangan terhadap luas beton gitu ya. Kalau ada aksennya berarti rasio tulangan tekan terhadap luasan beton. Kalau rho biasa ya tulangan tarik ya. Normalnya tulangan tuh dipasang ditarik soalnya. Rasio tulangan tarik terhadap luasan beton itu rho biasa. Kalau AS juga AS itu berarti tulangan tarik. Jadi yang di tulangan yang di bawah tuh misalkan momennya positif ya, itu adalah tulangan tarik AS. Nah, kalau ada aksennya berarti dia luas tulangan tekan. Pokoknya yang aksen-aksen punyanya tekan gitu ya. Nah, sekarang dia cobain kalau nggak dipasang tulangan tekan gitu, ternyata defleksinya lebih tinggi gitu. Ini kan tinggi ya, berapa ya ini ya? 5 gitulah ya, 5 lebih 5,3 kali ya. Yang paling ya 5,3 gitu ya. Nah, terus ketika dia pasang tulangan tekan sama dengan tulangan tariknya gitu kan ya, ini kan rasionya sama. Ternyata defleksinya nurun gitu. Nurun berapa persen ya? Ini kayak cuma 3 lah ya. Ya lumayan kan, ini kalau 5,3 gitu, ini 3 kan kayak hampir 50%-nya gitu kan ya. Jadi efeknya ke sini nih, padahal dia sekali lagi nggak butuh tulangan di atas, karena nggak ada nih tulangan negatif, ada tulangan positif. Nah, sekarang yang nomor 2, meningkatkan duktilitas penampang, gitu kan ya. Nah, si ini tadi, selain ngeplot defleksi, dia juga ingin tahu nih momen kurvatur. Momen kurvatur itu juga udah dibahas di awal-awal ya, di slide sebelumnya aja. Nah, ini dia kalau misalkan tanpa tulangan tekan, momen kurvaturnya ini yang ini nih. Momen kurvaturnya yang ini ya. Ini gitu. Berhenti di sini. Ya inilah ya, kelihatan dia berhenti di sini gitu. Momennya juga cuma setinggi ini gitu ya. Berhenti di hampir 4 gitu. Nah, lalu kalau ditambahin tulangan tekan setengahnya dari tulangan tarik, oh ternyata momennya naik. Momennya naik nih. Momennya naik. Ini juga berhentinya lebih panjang gitu. Kurvaturnya lebih panjang kan gitu. Ini 5 lebih lah ya, lebih dari 5. Lalu gimana kalau masang tulangan tekan sama dengan tulangan tarik? Oh, lebih panjang lagi dia, 7 lebih nih ya, 7,3 kali ya. Momennya juga naik gitu. Jadi kapasitas dari penampang itu naik gitu. Jadi ini tuh adalah karakteristik penampang gitu ya. Jadi kalau dia dikasih beban gitu, seberapa apa ya, gimana perilakunya dia gitu loh. Nah, dengan dia berdeformasi gitu, deformasinya di dalam kurvatur gitu, lalu diberi beban sekian gitu, sebenarnya ini tuh kayak energi yang bisa diserap penampang gitu. Jadi makin luas tuh sebenarnya makin banyak energi yang bisa dia serap gitu. Sehingga ya kita tahu kalau momennya makin tinggi kan kita ya berarti dia makin kuat menahan momen paling tinggi yang lebih tinggi gitu kan ya. Jadi ya sepakat aja gitu kan kalian. Nah, kalau kurvaturnya makin panjang itu tandanya dia itu bisa berdeformasi lebih jauh lagi gitu. Jadi kalau bisa berdeformasi lebih jauh lagi gitu sebelum dia fail, pokoknya ujung kayak gini berarti dia udah nggak bisa deformasi lagi, udah die nih, di titik ini udah die nih gitu ya,
udah reach highest-nya lah, pokoknya udah failure gitu loh. Jadi makin dia bisa berdeformasi panjang gini nih, kita suka juga karena dia melambangkan daktilitas gitu. Daktilitas itu kemampuan dia berdeformasi panjang sebelum akhirnya selesailah riwayat dia gitu loh. Jadi makin panjang kayak gini kita suka gitu karena dia daktilitas ini, efek daktilitas gitu. Kalau momen ya kita tahu ya, makin tinggi momennya berarti dia makin kuat, ya kita juga suka gitu ya. Tetapi selain kekuatan kita juga suka yang kayak gini nih, yang lihat-lihat ductile gitu, enggak yang kertas. Pokoknya ini lawannya kertas aja. Gitu. Nah, udah deh, jadi kalian sangat paham sekarang kan ya, efek dari tulangan tekan. Sekali lagi, penampang bisa mengalami momen negatif gitu, butuh tuh kita pasang di tulangan di atas. Tetapi saat kondisi nggak dibutuhkan juga si tulangan tekan itu gitu, efeknya sangat banyak gitu, sangat menguntungkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, itu adalah konsep ya, pokoknya ini kayak gini nih konsep nih penting banget pokoknya. Ini pokoknya konsep, pahami lagi, bisa kalian review lagi, kalian kalau misalkan masih pingin going to deep lagi, masih bisa juga kan ya, masih ada textbook juga, silakan diekspor juga, ini kayak gini tuh pasti juga dapat dari textbook teori kayak gini, gitu, sehingga kalian tahu sebenarnya ngapain dan buat apa, dan seberapa menguntungkan, dan seterusnya. Baru kalian masuk ke perhitungan, gitu ya. Melati bisa tolong bacain. Melati Vanessa ada nggak? Oh ya. Ada. Analisis momen nominal balok dengan tulangan rangkap. Analisis momen nominal pada balok. Prosedur analisis nominal pada balok dengan tulangan tarik dan tulangan tekan dapat dilihat pada gambar 3.16. Notasi yang dipergunakan, luas tulangan tekan AS, bagi efektif tulangan tekan D, regangan tulangan tekan epsilon S, regangan tulangan tekan Fs. Asumsi sama dengan analisis pada balok tulangan tarik saja. Tulangan tunggal, yaitu regangan maksimum ton, epsilon CU, dan under reinforce. Epsilon S lebih besar sama dengan epsilon Y. Dengan perbandingan segitiga pada diagram distribusi regangan, gambar 3.16.B. Didapat persamaan epsilon S per C kurang D sama dengan epsilon CU per C, atau epsilon S sama dengan dalam kurung C kurang D per C dikali epsilon CU. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perhitungan gitu ya. 316, coba kita lihat dulu. Oh, ini 316. Ya, sekali lagi kalau kita ngomongin perhitungan gitu, sebenarnya ini step-step yang apa ya, yang perlu kita pahami gitu. Jadi gambar aslinya penampang kan kayak gini ya, gitu. Nah, nanti kita harus akibat suatu beban gitu ya, kita cari regangan si penampang itu gimana gitu. Dari regangan, kalian sekali lagi kalian punya tegangan-regangan, kalau beton tuh tegangan-regangannya gini, kalian buka lagi ya bagian material. Lalu kalau tulangan itu gini gitu kan ya. Jadi tahu regangannya di sini berapa, oh berarti tegangannya si tulangan berapa gitu. Nah, dapatlah sini gitu. Jadi kurva yang itu efek dari ini material yang udah yang kita input tadi, kan material sekali lagi punya tegangan versus regangan gitu.
dapatlah ini gitu. Jadinya berapa angkanya. Misalkan ini regangan steel gitu, cari aja di sini. Oh, dapat nanti tegangannya sekian gitu. Nah, dari sini tegangan kalau kalian integralkan atau kalian kalikan volumenya, kalikan luasnya gitu ya, kalian luas gitu, ding, kalian luas. Nah, itu akan menjadi gaya gitu. Nah, gaya inilah yang kalian cari sigma momennya gitu ya, sehingga dia akan menjadi momen nominal dari penampang ini gitu. Gitu ya. Jadi pokoknya menurunkan strain, stress, sama internal force ini sangat penting di beton gitu. Terus sebenarnya ya itu tadi ya, ini kalau kalian sangat ngerti dari sini nurunin ini, dari sini nurunin ini, dari ini sini itu, sehingga rumus-rumus kayak gini nggak usah dihafalin gitu. Oke, jadi ini penting ya, harus bisa melakukan ini nih, gambar 316 ini. Nah, di situ kita ini kenalan dulu lah ya buat yang aksen-aksen gitu. Pokoknya aksen-aksen itu berarti punyanya tulangan yang mengalami tekan. Jadi AS itu berarti ya luas tulangan aksen. D juga kan D itu kan jarak as tulangan sampai serat tekan teratas gitu ya. Nah, kalau aksen berarti ya punya tulangan tekan. Kalau regangan steel gitu, kalau ada aksennya berarti ya regangan steel dari si tulangan tekan gitu. Fs juga gitu, tegangan tulangan tekan gitu ya. Terus, nah kita juga mau kejarannya ini ya, under reinforce, asumsinya sama dengan yang teman-teman sudah pelajari dan juga latihan gitu ya. Kita tetap maunya under reinforce. Asumsi pertama ya asumsikan dulu under reinforce gitu ya. Nah, terus sehingga ini kalau kalian udah dapat regangannya gitu ya, ini perbandingan segitiganya gitu, perbandingan segitiganya. Jadi jadi kalau di penampang ini gitu ya, ini AS semua ini di sini. Pusat si tulangan tarik di sini kan ada pusatnya gitu, dia D. Jadi pusat tulangan tarik sampai serat teratas tekan gitu, dialah D. Nah, kalau si tulangan tekan juga pusatnya si tulangan tekan sampai serat teratas nih. Pusatnya tulangan tekan ini sampai serat atas, jadi dialah D aksen. Jadi D aksen sekecil ini ya. D biasa yang ini, D aksen yang ini. Nah, terus kan nanti kalian kalau nanti kalian dalam proses menghitung itu sigma H sama dengan 0 gitu kan ya, kalian bisa gambar si B ini. Nah, ya udah dapet, misalkan nih tadi ya udah di sigma sama dengan 0, kalian dapat A gitu kan ya, dapat A bisa dapat C gitu kan ya. Terus kalian bisa gambar si segitiga ini kan. Habis itu kalian gambar kayak gini aja. Segini nih D gitu. Gitu kan ya. Lalu di sini ada as yang sama ya, titik asnya si tulangan tekan, dia jadi ini epsilon S aksen. Ya, jadi kan segitiganya ini nih. Ya jelas kita tahu di tempatnya asnya tulangan tarik dialah epsilon S gitu kan ya. Si paling atas dia epsilon CU, kita selalu tahu gitu ya. Nah, terus ya ini bisa digambar juga di sekian gitu kan ya. Nah, terus di asnya si tulangan tekan ini ada epsilon juga kan gitu. Dialah epsilon steel tekan gitu, epsilon S aksen gitu. Nah, ya udah kesetimbangan aja ini juga. Sudut yang sama ya sekali lagi gitu ya. Di depan sudut yang sama, makanya ini aja bikin, kalau mau bikin ini per epsilon S aksen juga bisa, atau bikin lagi ini per epsilon CU juga bisa gitu. Nah, ini sama ini itu juga cuma
apa namanya ini perbandingan segitiga dari sini aja yang udah kalian gambar gitu. Jadi apa nggak perlu dihafal gitu ya si ini tuh sebenarnya gitu. Oke, udah ya kita lanjut lagi kalau kayak gitu. Andre Budiarto bisa ngomong bacain. Bisa. Diagram distribusi tegangan gambar 3.16.c mengikuti blok tegangan ekivalen dari Whitney. Pada blok tegangan ini, nilai tegangan tulangan tekan Fs aksen belum diketahui dan baru akan diperoleh setelah nilai ketinggian garis C diketahui. Gaya dalam diilustrasikan pada gambar 3.16.d. Gaya tekan beton CC sama dengan 0,85 FC aksen kali beta 1 kali C sama dengan 0,85 FC aksen dikali BA. Gaya pada tulangan tekan sama dengan CS sama dengan aksen S sama dengan dalam kurung F aksen S dikurang 0,85 FC aksen. Tegangan tulangan tekan Fs aksen sama dengan S aksen epsilon S aksen lebih kecil sama dengan F yield. Dengan keseimbangan gaya T sama dengan C ditambah CS atau AS dikali FY sama dengan 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali beta 1 dikali C ditambah A aksen S kali Fs aksen dikurang 0,85 FC aksen. Momen nominal di mana A sama dengan B beta 1C Mn sama dengan CC dikali D minus per 2 plus CS D min D aksen. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekali lagi dari penampang ini gitu kayak kita udah tahu regangannya gitu kan ya. Regangan yang apa nanti itu akan bentuk regangan kayak gini gitu kan ya. Nah, sekali lagi ada 3 kondisi. Kita mau under reinforce, over reinforce, apa mau balance gitu kan ya. Nah, kita itu mau nyeting, kita tuh mau nyeting gitu ya. Gimana caranya pokoknya kita pakai biru aja ya. Bagian tulangan tarik ini kita setting dia leleh. Jadi kita tetap mau under reinforce gitu kan ya. Kita maunya bawah leleh gitu. Jadi ya kita akan itu tadi akan nyeting itu tadi gitu. Nah, biasanya emang di sini regangannya gede gitu. Jadi ini apa sangat mungkin kita apa wujudkan ini menjadi kenyataan sangat mungkin gitu loh. Nah, regangan tulangan tekan biasanya kecil. Ini kecil nih gitu. Jadi tulangan tekan itu kita setting enggak yield, enggak leleh. Gimana ya? Enggak kurang lah ya, kurang dari leleh. Pokoknya ini enggak leleh aja bagian sini. Yang bagian sini kita suruh leleh gitu. Ceritanya gitu tuh. Ya, oke. Nah, udah. Kita dari sifat material itu ya gimana caranya regangan tulangan bawah nyampe sini gitu kan ya sampai leleh gitu. Tulangan atas boleh nggak leleh jadi bagian sini gitu. Nah ini kita apa namanya dari sifat tulangan tadi sifat material itu kan ya dari regangan kita bisa tahu tegangan gitu kan ya dari ini buat masuk ke sini nih buat masuk ke C. Ya udah, sekarang pemain pertama adalah CC. CC sekali lagi kita tahu ada suatu daerah balok tertekan, ya maksudnya beton lah ya, beton tertekan gitu ya. Dia tertekannya itu sebenarnya seluas C gitu ya, kemarin sudah dibahas ya, pokoknya kalau kalian lupa bisa direview. Sebenarnya daerah tekannya itu C gitu kan ya, tetapi gambar apa tegangan aslinya beton tuh agak gini muncul agak apa ya agak lengkung gitu kan gitu. Nah si Whitney mana tadi kayaknya disebutkan ya nih si Whitney ini mempropose buat ngedesain buat aja lah kotak gitu namanya ini adalah blok stress blok lah ya blok geser tegangan blok dari beton gitu.
Nah, dia nyuruh kayak gini kan, tingginya 0,85 FC prime aja gitu. Jadi ini purpose-nya Whitney gitu ya. Tapi biar sekali lagi luasan sini harus sama dong kalau mau mewakili kan kita kalau mau nge-purpose suatu pendekatan itu harus ada yang sama gitu kan ya. Ya ini biar sama gitu, ininya sedalam C aslinya, jadi sedalam A gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi, tertekanlah dia sedalam A ini nih. Ini adalah daerah tertekannya si beton yang diperpus sama Whitney, gitu kan ya. Nah, si tegangan diintegralin akan menjadi apa namanya gaya gitu ya. Jadi 0,85 FC prime dikalikan A dikalikan B yang ke sana gitu, dapatlah dia si CC gitu kan ya. Ya udah kita tulis aja nih. CC sama dengan 0,85 FC prime dikalikan A itu kan ini ya beta 1 kali C ini kan A dikalikan B. Ya udah deh gini. Nah, jadi kalau nggak ngapalin ini kelihatan ya dari sini kan bisa ya. Oh, Whitney mintanya tingginya 0,85 FC prime. Oh, daerah tekannya jadi A gitu ya. Udah tinggal kaliin aja ya ini si blok ini, si kota ini kaliin, dapatlah nanti si CC gitu. Nah, jadi sekali lagi itulah kenapa lebih baik memahami apa yang terjadi daripada kita ngapalin tapi nggak tahu apa yang terjadi gitu. Itu mudah sangat menguap ilmu kalian mudah menguap gitu. Terus habis itu pemain kedua itu adalah CS. Pemain kedua CS ya. Nah, CS itu ini nih CS. CS itu adalah ini akibat si tulangan tekan karena ada si tulangan yang ini nih. Gitu ya. Nah, tulangan yang ini nih kan keluar regangannya ya, regangan epsilon S aksen ini yang di sini nih. Kan keluar nih regangannya. Jadi kita tahu dong sebenarnya dia mengalami tegangan berapa. Ya udah plot aja ke sini nih, ke sifatnya sifat tegangan-regangan tulangan gitu. Dengan regangan berapa di sini nih, dia tegangannya berapa gitu. Nah, ternyata segini nih tegangannya. Misalkan Fs gitu ya, Fs. Oh ya, ini udah dikasih tahu nih. Fs aksen nih, udah dikasih tahu ya, Fs aksen. Nah, lalu sekali lagi kita setting yang bawah disuruh FY gitu ya. Kita kan bisa menentukan apapun kan ya. Pokoknya kita mau bikin kondisi ini terjadi. Sehingga epsilon di sini harus lebih dari si epsilon leleh gitu. Ya udah deh, dapatlah grafik ini nih. Nah, udah tahu kan ya tulangan tekan mengalami tegangan Fs aksen ini gitu. Nah, sekali lagi gaya ya udahlah ya. Tegangan dulu. Kok nggak bisa? Ya, ini tegangan gitu ya sama dengan gaya dibagi luasan. Kita udah tahu tegangannya Fs aksen, kita tahu luasannya si tulangan tekan, dapatlah kita tahu nih gaya tulangan tekan berapa, ya dialah si CS gitu. Nah, dari rumus ini sehingga kita tahu dong rumus CS itu apa, ya tinggal tegangan si Fs aksen kan ya, dikali luasnya, luas, tulangannya gitu. Nah, si luasnya si CS itu kan ini kan luas, ini kan tegangan si tulangan. Ini adalah luas si tulangan gitu. Nah, ketika nggak ada ini sebenarnya, ketika nggak ada ini, si daerah si tulangan kehitung 2 kali ya enggak? Karena kalian kan punya luasan A nih, kalian udah ngeklaim dia di CC gitu. Sedangkan ada daerah si beton ini yang tempatnya si tulangan gitu. Jadi harus dikurangi si ini biar si daerah yang ini tuh nggak kehitung luasnya 2 kali gitu ceritanya ya. Jadi ada si ini nih minus 0,85 FC prime dikalikan luasan si tulangan. Hanya buat biar si daerah yang ada tulangannya nggak kehitung 2 kali gitu aja sih. Jadi daerah ini kan 0,85 FC prime
ini itu kan si tegangannya beton kan, ini tegangannya beton yang ada di lokasi ruangan apa pas banget di sini. Jadi misalkan di hijau-hijau ini gitu kan ya, ini kan wah nggak kelihatan ya kalau hijau ya. Di merah-merah ini kan ada di daerah tulangan tekan gitu loh. Nah, kita harus ngurangi jangan sampai si merah ini nih kehitung juga di CC gitu kan ya. Jadi makanya ada minus ini nih. Dikurangi daerah beton yang menjadi tulangan gitu. Ini gampang kan ya, cuma kayak gini sih. Ini mah cuma apa logika aja kan. Biar si daerah yang tulangan ini nggak kehitung 2 kali gitu. Ya udah deh, ada nih udah 2 pemain gitu kan ya. Sekarang apa namanya? Ya ini ada tambahan gitu ya. Si tulangan tekan itu, si Fs yang pakai di sini nih, itu pasti nggak akan leleh gitu. Makanya apa modulus dikalikan regangannya itu pasti besarnya akan di bawah lelehnya gitu. Ini nanti buat masuk ke sini. Nah, terus habis itu pemain ketiga ya, pemain ketiga si tulangan tarik lah ya, tulangan tarik ini pemain ketiga. Ya udah tinggal kita tahu tulangan tarik kita paksa dia buat leleh, makanya F yield gitu ya, bukan Fs gitu. Dikalikan luasan tulangan tarik. Jadilah dia gaya tarik di sini. Terus udah ada 3 ya, 1, 2, 3. Pemainnya 3 ini masuk ke sigma H sama dengan 0 gitu ya. Makanya keluarlah ini. Pokoknya selalu kita maunya sigma H sama dengan 0. Ya kalau fullnya sigma V gitu ya sama dengan 0 sama sigma momen sama dengan 0. Kita kan selalu gitu ya prinsip struktur. Ya udah deh. Ini cuma sigma sama dengan 0 gitu. Ini kalau kalian masukin semua ke sini, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Lalu oh ya kita belum nge-breakdown ini ya si pemain ketiga. Nah, jadi oh ya udah sih si pemain ketiga ini ya ASFY ini masuk ke sini berarti ya gitu. Nah, jadi si ini nih apa persamaan ini tuh berubah jadi ini nih panjangnya. Ini cuma masukin doang, masukin si pemain tadi. Sehingga gitu kita bisa apa namanya mencari gitu ya AS-nya nanti. Kita bisa cari AS-nya gitu ya. Nah, terus habis itu momen nominalnya gimana caranya ngitung gitu ya. Itu ya ini juga nggak perlu diapalin sebenarnya. Kita ini nih, kita gambar aja nih yang ini nih. Diagram internal force-nya ini. Lalu terapkan sigma momen sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi buat ada gaya luar gitu kan ya, nanti dia melawan dengan MN ya. Pokoknya sih, makanya kita butuh si MN itu berapa, mau kesetimbangan momen aja, mau kesetimbangan momen di titik sini, atau mau kesetimbangan momen di titik sini, di titik CCS, atau mau kesetimbangan momen di titik CC, atau mau di sentroid, atau mau di sini, atau mau di sini, terserah kalian. Sekali lagi ya, ini bukan doktrin harus di sini, harus di sini, harus di sini, terserah gitu. Nilainya akan sama gitu. Nah, tapi sekali lagi akan lebih mudah ketika kita di salah satu titik tangkap dari 3 pemain ini biar tereliminasi 1 gitu kan ya. Kalau kita pasang di sini semua gayanya punya lengan. Jadi kita harus mengakomodir semuanya. Belum lagi kalau di sini itu kan nggak segaris ya. Kalian harus ini jarak ke sini harus jelas nih gitu kan ya. Buat nyari si lengan. Nah, makanya kita taruhnya di salah satu titik tangkap. Misalkan di sini juga. Ini kan berarti semua pemain keluar ya, lengan momennya gitulah ya. Buru-buru ini gitulah ya. Buru-buru ini gitulah ya. Ini aja keluar lengannya gitu. Jadi si ini, rumus yang ini ketika titik tangkap di T gitu. Jadi ini dia keseimbangan momen di titik T gitu ya. Ya udah, berarti kan CS dikalikan lengannya ke bawah, ditambah CC kalikan lengannya.
udah gitu aja sih. CS itu lengannya ya hitung aja nih dari sini. D gitu ya, D dikurangi CS dulu ya, D kurangi D aksen berarti ya. Ya, kalau CS berarti D dikurangi D aksen. Kan ini kan jadi tinggal si ini kan, dikurangi D aksen gitu. Kalau CC, berapakah si CC? Jarak dari sini ke sini gitu ya. Ya, berarti D dikurangi A dikurangi A per 2 berarti. Kan ini kan A per 2 nih. Ya udah deh, makanya rumusnya jadi kayak gini. Gitu. Jadi nggak usah diapalin kan. Kalau kita paham. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada nih, kita lanjut lagi. Ya gitu, jadinya yang kejadian adalah seperti itu. Kalau kita itu tadi, kita dapat pola berpikirnya, kita nggak perlu ngapalin kayak gini gitu. Oke, ini adalah step-step ya, step-step kalau step by stepnya, prosedurnya. Rino bisa tolong bacain? Prosedur analisis penampang balok tulangan ganda dan ditunjukkan dengan diagram alir pada gambar 3.17. 1. Asumsi tulangan tarik leleh. Itu bacanya epsilon bukan? Epsilon S lebih besar sama dengan epsilon Y. 2. Tentukan nilai tinggi garis netral. C dalam kurung ambil nilai sebesar 1/4 D dikurang 1/3 D. Hitung regangan tulangan tekan epsilon S dengan persamaan 3.15. 4. Hitung tegangan tulangan tekan Fs dengan persamaan 3.18. 5. Hitung gaya pada tulangan tekan CS dengan persamaan 3.17. 6. Hitung gaya tekan beton CC dengan persamaan 3.16. 7. Hitung gaya tulangan pada tulangan tarik T sama dengan AS FY. 8. Cek keseimbangan persamaan 3.19 jika T sama dengan CC plus CS. Toleransi perbedaan kurang dari 5%. Maka lanjutkan ke step 9. A. Jika T lebih besar dari CC plus CS, maka nilai C diperbesar dan kembali ke step 3. B. Jika T kurang dari CC plus CS, maka nilai C diperkecil dan kembali ke step 3. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini adalah prosedurnya ya. Prosedur proses merencanakan tulangan ganda gitu. Jadi sekali lagi pemainnya ada 3 itu tadi ya. Nah, yang pertama kita men-setting tulangan tariknya leleh gitu ya, sehingga under reinforce gitu ya. Tapi sekali lagi under reinforce itu ini juga harus dibuktikan dengan nanti kalau udah keluar regangannya ini. Kalau udah keluar ini, kalian bisa membuktikan si regangannya ini lebih dari regangan leleh. Regangan leleh ya tinggal gaya leleh F yield gitu ya dikali sama tegangan, modulus itu tegangan peregangan gitu ya. Jadi kalau mau dapat tegangan, mau dapat regangan saat leleh, ya berarti tinggal tegangan leleh itu dibagi sama E-nya gitu. Udah, nanti kalau dia lebih besar dari regangan leleh, berarti sudah dipastikan asumsi kita benar gitu. Tapi di awal-awal kita tentukan dulu. Terus habis itu tentukan nilai tinggi garis netral C, kira-kira kita tebak dulu gitu ya. Kita tebak dulu kira-kira 1/4 D sampai 1/3 D gitu. Kita tebak dulu. Terus habis itu
kita hitung regangan tulangan epsilon S aksen, sekali lagi kalau aksen itu punyanya tekan, kalau nggak ada aksennya punyanya tarik. Jadi aksen di sini identitas ya, jadi jangan lupa juga aksen. Terus habis itu hitung juga regangan tulangan tekan Fs aksen gitu. Lalu habis itu kita mencari CS gitu. Habis itu kita cari CC gitu ya, sama kita cari T. Nah, kalau udah ada 3 pemain ini gitu kan ya, kita maunya sigma H sama dengan 0 gitu. Gitu. Jadi yang ini tadi nih, yang ini nih, kita maunya bener-bener ini kiri sama dengan kanan gitu kan ya. Kita maunya kiri sama dengan kanan. Nah, sekarang kondisinya berapakah C gitu loh. Berapakah C buat yang dibutuhkan untuk membuat kondisi setimbang ini terjadi gitu loh. Jadi si C ini tuh berapa untuk membuat keseimbangan ini benar-benar sama atau nggak ada apa, atau sigma H-nya ini 0 gitu, nggak ada bedanya. Nah, misalkan masih beda apa namanya 10% gitu, berarti bagian mana nih, misalkan ininya T-nya ini masih beda 10% gitu ya, lebih 10% gitu daripada di sini gitu ya, maka C-nya digedein, ini C-nya digedein gitu. Terus kalian start lanjutin ini lagi, dapat keseimbangan ini lagi gitu. Setelah gedein, oh ternyata jadi 8% bedanya gitu ya. Oh, berarti kurang gedeinnya kurang nih. Kalian gedein lagi C di sini. Gedein lagi C. Hingga akhirnya, oh ternyata beda 1% gitu. Nah, kalau misalkan udah kurang dari 5%, baru berarti C-nya benar kalian gitu. Kalian C-nya benar. Kalau misalkan T-nya ini yang lebih kecil, ini T-nya lebih kecil gitu ya, beda lebih dari 5% lah ya, itu C-nya yang di sini diperkecil gitu ya. Jadi gitu caranya. Jadi kita agak harus mencari si nilai C ini yang membuat kesetimbangan terjadi gitu. Nah, terus habis itu setelah kita udah dapet C-nya yang benar gitu ya, yang bedanya udah nggak 5%, kan bedanya udah nggak 5%, udah kurang dari 5%, berarti C-nya udah benar. Kalau C-nya udah benar, kalian bisa gambar yang ini nih, yang B ini bisa digambar. Lalu sekali lagi kalian harus membuktikan tulangan sini apakah benar leleh gitu. Nah, ini buktikan ya leleh gitu. Oh, udah leleh nih, berarti udah benar semuanya asumsinya. Ya udah, tinggal ngitung sigma momen yang di sini. Ini nih rumus momen nominal, hitung pakai yang C udah benar, semuanya udah benar gitu ya. Terus ya udah deh, jangan lupa juga luas tulangan tarik minimumnya juga kalau misalkan kalau dia kurang daripada pokoknya harus lebih besar dari yang ditetapkan gitu lah ya pokoknya. Jangan sampai kesedikitan gitu dengan persamaan 32A sama 32B. Ini adalah diagram alurnya nih. Kalau kalian bikin itu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ini adalah ulangan yang normal ya, yang ada di pasaran gitu. Jadi kalian gunakan ini. Ya, tapi ini dalam US unit gitu ya. Nah, ini kalau dalam metriknya. Ini kalau dalam metrik. Jadi
gunakan diameter yang normal ya. Jadi jangan sampai kalian ngedesain pakai diameter 12, diameter 14, 15 itu nggak ada, 17, 18 nggak ada gitu ya. Jadi gunakan diameter yang normal gitu. Jangan sampai kalian nggak tahu ukuran tulangan yang lazim gitu. Jadi ini ukurannya adalah seperti ini.